Ya, selamat siang anak-anak. Ya, siapa yang menyiapkan hari ini? Ya, silahkan Kak Yis disiapkan. Sam'an wa ta'a. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajlisu. Labaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Yang tidak masuk ada siapa saja? Syifa, Jean, Aira, Siza, 4 anak ya. Ya, kita doakan semoga ya berempat ya, dari Aira, Syifa, Jean dan Azizah diberikan kesehatan, dan kalian yang sudah sehat ya menjaga kesehatan ya dengan mungkin minum multivitamin, kemudian makan makanan yang bergizi dan banyak minum air putih seperti itu ya. Oke, untuk pelajaran hari ini kemarin Ustazah sudah memberi informasi untuk membawa perangkat ya dari setiap kelompok. Kelompoknya Iben sudah ada perangkatnya? Iya, 1 lengkap. Kemudian kelompoknya Kayis ada, kelompoknya Izan, kelompoknya Safira, kemudian kelompoknya Dinda ya, 1 lagi. Ya, ada HP-nya? Ya, sip. Oke, sudah lengkap ya. Ya. Namun sebelumnya seperti biasa kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional Garuda Pancasila. Silahkan anak-anak untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silahkan anak-anak duduk kembali. Oke, berikutnya disiapkan alat tulisnya. Kita challenge matematika terlebih dahulu ya. Hari ini untuk perkalian 4 dan 5 ya. Ustazah bagikan, kalian isi ketika waktunya sudah dimulai. Ya, yang dikerjakan hanya yang halaman awal ya, halaman 4 di situ. Ditulis nama, kelas. Sudah siap? Ya, waktunya 2 menit 30 detik ya. 2 menit 30 detik. Hitungan ketiga baru kalian mulai. 1, 2, 3. Satu 49, 148, 145, 143, 138,
130. Oh belum ya, belum angkat tangan ya. 120, 119, 118, 116, 107, 1 pas, 54, 'Ya, waktunya habis. Angkat tangan. Angkat tangan, sudah habis waktu mengerjakannya ya. Silakan dikumpulkan estafet ke depan. Ya, challenge-nya sudah selesai. Tadi siapa yang belum selesai setelah waktunya habis? Angkat tangan, ada berapa? Delvin, Azam selesai? Selesai? Yang lain? Sudah? Ya, berarti diperkuat lagi ya untuk perkalian 4 sama 5-nya ya untuk Delvin. Oke, berikutnya untuk hari ini kita belajar tentang bilangan bulat ya. Kemarin sudah sempat ya Ustazah bahas bilangan bulat, sedikit materinya ya. Untuk bilangan bulat ada positif, negatif, dan bilangan nol seperti itu ya. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini dengan melakukan demonstrasi, saya dapat menemukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, dengan melakukan analisis, saya dapat membandingkan langkah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, dengan melakukan kolaborasi, saya dapat merumuskan langkah-langkah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Yang keempat, ya, dengan mengamati PowerPoint, saya dapat mendemonstrasikan. Nah, ini nanti kan Ustazah sudah share kemarin malam ya untuk file aplikasinya. Nah, itu kalian harus bisa mendemonstrasikan langkah-langkah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Dan yang terakhir, dengan melakukan kolaborasi, saya dapat menyajikan langkah-langkah penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, namun sebelumnya ada pretest terlebih dahulu. Silakan disiapkan alat tulis. Kalian kerjakan semampunya saja ya, meskipun belum pernah diajarkan. Tapi kalian kerjakan sebisa kalian, semampu kalian ya. Lebih ya. Ya, silahkan ditulis nama, kemudian kelas,
Waktunya 5 menit dari sekarang. Kerjakan dengan jujur, sebisanya saja ya. Ya, 1 menit lagi ya. Untuk yang tabel di situ ada soal, maksudnya disalin soalnya ya di situ. Soal, kemudian jawabannya berapa. Ya, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan ke depan. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya bilangan bulat itu ini nih, integer number. Bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif, negatif. Ya. Nah, ini manfaatnya ya, manfaat yang bisa digunakan ketika kita mempelajari bilangan bulat. Untuk ini di bidang geografi ya, kamu bisa mengetahui sea level. Apa sea level? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya? Ketinggian ya, ketinggian air laut. Kemudian di sini ketinggian digunakan untuk ketinggian ya, lift. Ada yang kalau di mall-mall ya, basement, nah itu berarti kita hitungnya negatif. Nanti mulai lantai 1 tuh yang di atas, ada yang lantai dasar, ada yang juga di atasnya baru lantai 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ini untuk tekanan, ada energi positif, tekanan ya, tekanan positif, kemudian negatif. Ini apa ini? Pompa ya, pompa ban mobil. Nah ini juga vacuum cleaner, nah, digunakan ini ilmu bilangan bulat. History apa bahasa Indonesianya history? Sejarah ya, betul. Apa nih hubungannya dengan sejarah? Apa kira-kira? Jadi hubungannya ya, dari sejarah ini, kalau zaman dahulu itu ya, kan perilaku negatif, ada jahiliyah menyembah berhala. Kemudian datanglah Rasulullah SAW memberikan ajaran positif gitu ya, dalam bisnis, menghitung apalagi kerugian, keuntungan. Nah, ini sedang kalian pelajari ya. Apa ini? Listrik ya, aliran listrik, ada positif, ada negatif juga digunakan. Ya, itu tadi ya, untuk hal-hal yang dapat kita ambil dari ilmu bilangan bulat ya, digunakan dalam berbagai bidang ternyata. Nah, kalau ini apa nih? What is this? Nah, apa itu maksudnya? Gambar apa ini? Remote AC. Kenapa remote AC? Ada yang tahu remote AC menggunakan apa? Bukan remote-nya sebenarnya ya. Nah, di dalam remote ini kan ada apanya di sini ditampilkan? Angka menunjukkan apa? Suhu ya, suhu dari
ruangan ya dari AC ini yang akan dijalankan oleh AC ini. Misalkan kita set 18. Nah, 18 itu berarti dingin apa panas? Dingin. Semakin dinaikkan suhunya semakin panas. Kalau di AC ini ada negatifnya apa enggak? Enggak ada ya. Kalau negatif nanti sudah beku kayaknya kalian ya. Kalau di sini ada negatif gitu ya, negatif 2 saja itu sudah kedinginan ya, 0 derajat saja sudah dingin ya. Mungkin seperti di mana? Ada yang pernah ke di mana ya, kalau daerah sini Batu Raden ya? Dieng ya, itu luar kota nggak apa-apa. Dieng, ada yang pernah ke Dieng? Ada nggak? Itu kan dingin sekali ya. Mungkin itu bisa mencapai ya mungkin 0 ke bawah mungkin nggak ya? Itu pokoknya kalau semakin rendah ya, itu semakin dingin. Ya, kalau misalkan di AC itu tadi maksimal minimal ya 18, ada juga yang 16. Jadi tidak terlalu untuk ruangan sejuk lah ya, nyaman, tidak sampai dingin sekali. Nah, itu penggunaan dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat sendiri kemarin kita sudah pelajari ya di awal. Untuk menuliskan bilangan bulat kamu sudah bisa bilangan bulat positif, negatif, membacanya juga sudah tahu ya. Ada bilangan bulat, kalau yang ke kanan apa? Positif, yang ke kiri? Tengahnya? 0, netral ya, jadi tidak positif, tidak negatif. Nah, ini yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu sebelum melanjutkan ya ke kegiatan hari ini. Nah, silahkan kalian berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ustazah bagi kemarin ya. Langsung berkelompok. Kelompoknya Iban bisa di sini. Silahkan. Kelompoknya Izan berarti ke sini ya. Kursinya boleh ditarik sini aja. Kamu berarti bawa kursinya ke sini ya. Ya, sudah berkelompok ya. Ustazah bagikan untuk LKPD-nya. Nanti kalian mengerjakan 2 LKPD. Ustazah bagikan dulu yang pertama. Lima kelompok ya. Silahkan kalian amati ya untuk LKPD kegiatan pertama. Di situ ada masalah yang harus kita selesaikan hari ini. Kalian baca terlebih dahulu ya. Pada kegiatan 1, segelas es sirup suhunya negatif 2 derajat Celcius dan seterusnya. Silahkan kalian pahami dulu masalahnya. Yang halaman pertama ini ya, dibaca dulu. Ya, diisi identitasnya kelompok sini 1, 2, 3, yang putri 4, 5, kemudian namanya nama panggilan saja boleh dan kelasnya. Namanya semuanya, setiap anggota kelompok dituliskan namanya. Sudah dibaca semuanya? Ya, kita bahas bersama terlebih dahulu ya. Untuk masalah yang ditampilkan pada kegiatan 1, segelas es sirup suhunya negatif 2 derajat Celcius. Saat disimpan di kulkas, suhunya turun menjadi negatif 12 derajat Celcius. Selisih suhu es sirup sebelum dan setelah disimpan di kulkas adalah, nah, masalah ini dapat kita selesaikan ketika kita sudah bisa penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nah, di halaman setelahnya silahkan dibuka halaman kedua. Di situ ada petunjuknya. Bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan di atas? Petunjuknya apa? Coba dibaca itu. Cobalah untuk
Iya, betul sekali. Jadi kita gunakan Mr. Bilbul di sini ya. Namun Ustazah arahkan dulu ya supaya kamu tidak kebingungan. Boleh kalian sambil membuka aplikasinya ya, yang PowerPoint-nya. Nah, apa sih Mr. Bilbul ya? Kita lihat. Oke, Mr. Bilbul adalah stickman yang dapat membantu kalian mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mampu memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, warning, menonton demonstrasi ini dapat menyebabkan efek samping, yaitu menjadi pintar dan rajin belajar. Amin ya. Nah, kita lanjutkan. Hari ini hanya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat saja. Nah, ada aturan-aturan yang berlaku pada Mr. Bilbul ini ya. Jadi Mr. Bilbul itu sebenarnya adalah menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Ya, nanti ada aturannya. Jika bilangan tersebut berupa bilangan positif, maka Mr. Bilbul akan berjalan kemana? Ke kanan, ke arah positif. Kan kalau garis bilangan ke kanan positif, kemudian yang ke kiri jika bilangan tersebut negatif, maka Mr. Bilbul akan berjalan ke arah mana? Kiri atau negatif ya. Nah, namun ketika bertemu pengurangan, nah di sini jika operasi yang digunakan adalah pengurangan, maka Mr. Bilbul akan berjalan berkebalikan arah dari semestinya, mundur jalannya ya, ceritanya mundur. Yang tadinya misalkan dikurangi positif 5, tadinya kan positif 5 berarti kan harusnya ke kanan. Nah itu jadi ke kiri. Kalau misalkan dikurangi negatif, nah negatif itu kan ke kiri. Ketika bertemu pengurangan nanti berubah jadi ke kanan, jadi kebalikan arah. Contohnya seperti ini, kita belajar yang gampang dulu. Dari yang angkanya kecil ya. Contohnya di sini 3 dikurangi 2. Nah, Mr. Bilbulnya sudah ada di aplikasi masing-masing ya. Nanti kalian hanya tinggal menjalankan saja. Contohnya 3. 3 ini positif apa negatif? Positif. Berarti kemana? Ke kanan 3 langkah. Coba kita lihat. Oh iya betul, ternyata Mr. Bilbul berjalan 3 langkah ke kanan. Nah, kemudian ada pengurangan. Nah, kalau pengurangan tadi kan jalannya mundur. Duanya positif atau negatif? Duanya kan positif ya. Tapi karena pengurangan harusnya bukan pengurangan, karena dia bilangan positif harusnya ke kanan, tapi karena pengurangan akhirnya dia kemana? Ke kiri ya. Jadi 2 di sini ini kan positif ya. Ada yang kebingungan nggak? 2 di sini kan positif, ini positif ya. Kalau ini tanda pengurangan kan aslinya ya. Ini tanda pengurangan, 2 positif dikurangi 2 positif. Nanti ada juga yang dikuranginya itu bilangan negatif. Ya, nanti kamu akan menemui 3 dikurangi misalkan negatif berapa. Nah, yang tadinya negatif itu harusnya ke kiri malah jadi ke kanan. Karena aturan Mr. Bilbul ini, kalau ini dikurangi positif, positif harusnya ke kanan, tapi karena pengurangan akhirnya kemana? Ke kiri. Paham ya? Nanti akan lebih paham lagi ketika kalian sudah mencoba sendiri ya di lembar kerja yang pertama. Silahkan berdiskusi ya sambil mendemonstrasikan apa yang ada di Mr. Bilbul di aplikasi di perangkat kalian ya, di Mr. Bilbul kalian. Nah, nanti itu sudah sesuai dengan soal yang ada di lembar kegiatan pertama. Misalkan 3 ditambah 2 dari Mr. Bilbul kamu dapat berapa? 3 langkah ke kanan, 2 langkah ke kanan dan seterusnya ya. Diisi di sini. Kemudian yang bagian bawah ya untuk ilustrasikan demonstrasi yang telah kamu lakukan pada garis bilangan berikut seperti contoh nih. Membuat seperti ini ya, ada contohnya. Itu kamu harus bisa mengikuti yang ada di Mr. Bilbul ini kan kelihatan arahnya kemana. Dicoba dulu ya, dicoba sendiri, nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke Ustazah. Sambil dijalankan aplikasinya ya. Ya itu tinggal diklik-klik saja. Oh ya mau dimundurkan ya. Nah, itu tadi mundur.
Oh kayak gitu kalau mundur ya. Kalau diklik 2 kali nanti jadi ngezoom kalau di HP. Ya sekali lagi. Berhenti di angka 5. Oh ini kurang pas ya. Kenapa ya? Yang laptop padahal ini ya. Kalau negatif contohnya belum ada ya. Untuk LK pertama kalian baru menjumlahkan dengan bilangan positif ya. Nanti yang negatif, nah itulah ketika bertemu pengurangan ya, pengurangan bilangan negatif, nanti kalian di LK2 itu bisa merumuskan sendiri, harus bisa merumuskan sendiri dengan Mr. Bilbul itu. Ini masih LK1 diisi dulu ini. Enggak kok. Iya kayak gini persis. Nggak usah pakai garis ini ya nggak apa-apa. Ini garis yang ini loh. Set panah-panahnya ya boleh. Panah gitu. Panahnya ya hadap sini. Kok ada bawah? Iya. Ya, barangkali ada yang kebingungan ya untuk menggambarkan garis bilangannya. Contoh pada yang nomor 2 misalkan ya. Di situ kan kamu disuruh mengilustrasikan pada garis bilangan ya. Garis bilangannya kamu buat ada minus 4-nya ya, karena di sini paling maksimal minus 4 itu harus ada angka minus 4-nya. Kemudian positifnya minimalnya sampai angka 5, harus ada angka 5. Ya, tolong diperhatikan untuk nomor 2 contohnya ya. Ini ketika kamu menuangkan dari Mr. Bilbul, dituangkan ke garis bilangan kamu sendiri. Kamu bikin garis bilangannya, kemudian minus 4. Nah, berarti kamu berjalan dari 0 kemana? Mr. Bilbul kan berjalan dari 0 ke minus 4, ke kiri 4 langkah. Berarti kamu buatkan tanda panah ke sini. Ya, ini minus 4. Boleh dikasih keterangan supaya jelas ya, minus 4. Kemudian ke arah mana? Positif 5. Ditambah 5 ya, ditambah 5 berarti 1, 2, kan dari sudah berhenti di sini nih Mr. Bilbul. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti bergeser ke sini. Seret. Minus positif 5. Sehingga didapatkan jawabannya berapa? Minus apa positif? Positif. Kan dari tadi 0 ke minus 4, terus 5 langkah. Nah, ini baru jawabannya. Seret, kamu lingkari. Gitu ya. Sesuai apa yang panahnya itu sesuai dengan apa yang Mr. Bilbul lakukan. Kalau ke kanan Mr. Bilbul ya berarti kamu garis panah dari 0 ke kanan. Kalau Mr. Bilbul ke kiri dari 0 ke kiri. Jadi disesuaikan antara yang kamu lihat di perangkat dengan yang di sini. Karena perangkatnya itu aplikasinya kan untuk membantu kamu. Ya. Paham ya? Ya, silakan dilanjutkan. Dibuat garis bilangannya. Ini pakai gambar kayak gini. Kalau ini hasilnya saja nggak apa-apa. Ini, ya. Nah ini diterangkannya dengan ini, dengan garis bilangan di sini. Iya, persis kayak gitu kan. Jadi bukan pakai kata-kata, tapi ya nggak apa-apa, ya kerajinan. Nah, ini kan yang ketiga ada juga kan di sini soalnya yang nomor 3. Mana? Nah ini negatif 2. Kamu gambarkan negatif 2 misalkan dari Mr. Bilbul negatif 2 ke kiri. Nah, berarti panahnya ke kiri. Terus nanti dikurangi negatif 2 lagi. Oh ke kiri lagi. Panah lagi ke kiri lagi. Kayak gitu. Ya, mengikuti jalannya Mr. Bilbul itu. Coba, sudah? Kelompoknya Izan.
Ke kiri lagi ya, kiri. Nah, ini dari negatif 5 dari negatif 4 5 langkah ke kanan kan? Nah iya harusnya dari situ dong panahnya. Ya. Sebentar. Itu kayaknya ada yang salah. Gimana? Iya. Nih, itu kayak yang Ustazah ini. Ini dari 0 ke minus 4. Mister Bilbul kan di sini. Coba deh dilihat di yang minus 4 coba. Terus kembali. Coba pertama kan Mister Bilbulnya di minus 4 nih, sudah sampai sini kan? Nah berarti panahnya mulai dari mana? Dari minus 4, jangan dari 0 lagi, kan udah pindah. Ya, panahnya dari sini ke sebelah sini, berapa langkah? 5 langkah. Jadi panahnya itu mengikuti jalannya Mister Bilbul. Gitu ya. Bukan dari 0 sini. Ini ini aja dihapus atau bikin lagi yang baru nggak apa-apa, dicoret. Ya, jadi tadi ada yang keliru ya. Ketika Mister Bilbul sudah bergerak pindah nih ke negatif 4, kemudian ke positif 5, ya berarti dari sini jalannya. Panahnya dari sini nih seperti yang saya gambarkan. Seret. Gitu ya. Gimana? Udah diganti ya? Nah ini kan dari minus 4. Nah yang paling dulu itu yang di bawah harusnya sini. Di bawah, nanti baru ini ke atas. Tapi udah kalau udah terlanjur ya. Ini juga, ini negatif 2. Boleh dibantu kalau misalkan temannya ada yang tahu, kan berdiskusi. Nah ini berarti mulainya kan dari sini nih Mister Bilbul. Panahnya dari sini ke sini ya, saling membantu. Karena ini kan nilainya nilai kelompok ya. Jadi kalian berdiskusi. Coba lihat. Minus 4, iya betul. Nah ini minus 4 kan hasilnya. Tapi di sini, ini sesuai di sini kan minus 4. Di sini tulisnya minus 2 karena jalannya minus 2. Ya, jangan minus 4. Ini kan juga hasilnya, bukan hasilnya kan, bukan satunya yang ditulis di sini, tapi berapa langkahnya. Gitu ya. Ya, oke. Coba saya lihat lagi. Ya. Yang ini, yuk kurang 1. Dari minus 2, 0 ke minus 2. Dibuat yuk garis bilangan. Saling berbagi tugas ya, karena kalian berkelompok. Nilainya berarti Ustazah nilai ada nilai kekompakan juga. Nilai kekompakan, kemudian nilai kalian berbagi tugas. Jangan ada yang hanya melihat saja ya, harus saling bekerja sama, namanya berkelompok. Dibantu misalkan ada yang kesulitan ya. Ya, sudah selesai ya. Kurang sedikit. Yang sudah silahkan dikumpulkan untuk lembar kerja kegiatan pertama. Dibantu ke depan untuk dikumpulkan. Ya, silakan ke depan. Ya, masih kurang sedikit. Minus 2 ya, karena 2, kok 1, ini 2. 2, nah hasilnya baru minus 4. Dilingkari. Ya tinggal dilingkari minus 4 ya.
Ya. Sudah ya? Oke, untuk kegiatan yang berikutnya Ustazah bagikan LKPD yang kedua. Nah, di sini baru kalian menemukan penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan negatif ya. Kamu harus bisa merumuskan. Nanti dari Mr. Bilbul kamu lihat, kamu rumuskan sebenarnya kalau penjumlahan bertemu bilangan negatif itu bagaimana? Pengurangan bertemu bilangan negatif itu jadinya bagaimana? Nah, itu harus bisa merumuskan sendiri dengan melihat demonstrasi dari Mr. Bilbul. Ya, silahkan dibuka untuk halaman berikutnya ya. Di situ masalahnya yang ada di halaman kedua untuk LKPD yang kedua. Yang kalian lakukan sama seperti yang tadi, menggambarkan dengan garis bilangan untuk 3 ditambah negatif 2, mengikuti yang dilakukan oleh Mr. Bilbul. Ya, sudah paham ya? Seperti yang tadi. Kalau 3 ke kanan berarti panahnya dari 0 ke kanan 3 langkah. Kemudian oh ternyata ke kiri 2 langkah. Kamu gambarkan dengan tanda panah ke kiri 2 langkah. Ya. Ya, ini bisa bergantian yang menuliskan ya. Bisa bagi tugas karena berkelompok ya. Silahkan langsung digambarkan garis bilangannya. Untuk halaman yang kedua ya, yang tabel ketiga ya, mohon maaf, yang tabel. Di situ tinggal kamu isi soalnya, kolom soal dengan soalnya, kemudian hasilnya berapa, dan tanda panahnya mengikuti yang dilakukan oleh Mr. Bilbul ya. Pokoknya seperti contoh yang ada di nomor 1 ya, kamu ikuti. Nanti kamu akan mendapatkan kesimpulan sendiri kalau penjumlahan ketemu bilangan negatif jadinya bagaimana, kalau pengurangan bertemu bilangan negatif jadinya seperti apa gitu ya. Coba kamu masukkan terlebih dahulu. Nah ini lihat di sininya. Nah, kan ini gunanya untuk mempermudah. Nomor berapa tadi? Nomor 3. Nah, dari 0 kemana dulu? Ke kanan, berarti kamu garis panah ke kanan 3. Ya, sini 3. Terus lanjut lagi. Ternyata ke kanan lagi. Ya. Ke kanan lagi berapa langkah ini? 2, berarti kanan lagi 2. Ya, kayak gitu. Lanjut yang berikutnya dulu nggak apa-apa. Gimana, Asya paham nggak? Ntar giliran evaluasi bingung. Ya, ini dilihat sambil dipahami ya. Jadi semuanya harus bisa memahami yang ada di sini supaya ketika evaluasi tidak bingung menuliskannya. Ya. Ya. Ini lihat dari sini. Yang ini ya. Bukan. Nomor, oh berarti setelahnya lagi ya. Ya ini hop lewat. Ya, jadi kan ini, makanya ini fungsinya Mr. Bilbulnya tuh di sini. 3 ke kanan, nah kan ke kanan 3, panahnya ke kanan 3. Oh ternyata ke kanan lagi berapa?
2 dong. Langkahnya. 2, berarti ke kanan lagi 2. Nah, jadinya kan kalau ditafsirkan langkah sama saja gini. Oh, ini ke kiri 2, ke kiri 2, berarti minus 2, minus 2. Nah, ini tadinya 3 dikurangi minus 2. Ternyata jalannya begini, berarti sama saja. Kanan 3, 3, kanan lagi 2, ditambah, ya enggak? Karena ternyata positif kan? Jadi dari sini nanti kamu bisa merumuskan, oh ternyata kalau ada penjumlahan ketemu negatif, positifnya hilang. Oh ternyata kalau ada pengurangan ketemu negatif, berubah jadi positif. Nah, ini kamu kasih kesimpulan. Ya. Coba negatif, ini sudah mengikuti yang di Mr. Bilbul ya. Nah ini diisi, pada soal nomor 1 dan 2 terdapat operasi hitung, ini kan penjumlahan, bertemu dengan bilangan negatif. Iya, bertemu dengan bilangan apa ini? Negatif ya, nomor 1 dan 2. Jadi ini kalian sama saja sedang membuat rumus sendiri ya. Untuk nomor 1 dan 2 di situ kan ada penjumlahan bertemu dengan bilangan apa? Positif apa negatif? Nomor 1 dan 2 negatif ya. Nah itu kamu tulis. Pada soal nomor 1 dan 2 terdapat operasi hitung penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif. Nanti kamu dapat kesimpulan, oh berarti kalau penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif, penjumlahannya dipakai apa enggak? Dipakai apa enggak? Enggak, jadinya sama saja ke kiri semua, sama saja negatif ya. Nih, pada soal nomor 1 dan 2 terdapat operasi hitung penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif ya. Nah kalau yang nomor 3 dan 4, pada soal nomor 3 dan 4 terdapat operasi hitung apa? Penjumlahan apa pengurangan? Pengurangan ya, bertemu dengan bilangan negatif. Nanti kesimpulannya apa kalau ada pengurangan bertemu bilangan negatif? Nanti dievaluasi seperti soal pretest tadi ya, seperti ini. Nah, setelah kamu mengerjakan ini, harusnya kamu sudah bisa mengerjakan soal evaluasinya tadi, ya. Jadi makanya setiap kelompok harus saling yang tidak bisa ya, atau yang bisa mengajari yang tidak bisa seperti itu. Jangan sampai nanti ternyata dalam satu kelompok hanya satu yang bisa ya. Nah itu namanya tidak berhasil dong kelompokannya ya. Ya. Ya negatif, betul. Penjumlahan bertemu negatif. Ini kan pengurangan bertemu negatif. Gitu. Betul? Coba saya cek pengurangan negatif udah betul. Iya, ini kesimpulannya. Paham ya? Tasya paham gak sih? Dipahami ya? Nanti jadi kamu dari LKPD ini cap-cip-cup apa ini? Enggak, ini yang mau maju. Harus pede ya, nggak usah malu-malu. Siapa aja yang nanti Ustazah tunjuk harus mau lah ya. Enggak lah. Pada langkah menghitung, paham ya maksudnya ya? Ini kan bilangan pengurangan bertemu bilangan negatif. Awalnya berupa ya kayak gitu, tinggal disalin. Nanti kamu simpulkan sendiri. Coba, ini udah. Pengurangan menjadi penjumlahan ya. Paham ya maksudnya ya? Nih, dilanjut ini. Berarti tadinya
Kesimpulannya, sehingga langkah menghitung berubah menjadi apa nih kalau operasi penjumlahan bertemu bilangan negatif? Apa berarti? Penjumlahan. Iya, berarti pengurangan ditulis. Terus yang baliknya. Kalau yang tabel sudah, dibuka halaman yang berikutnya ya. Tabel aja. Ini. Oh, ini udah. Coba lihat. Ini kan pengurangan. Pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Ya, udah betul. Ya, betul. Ini pengurangan. Kesimpulannya mana? Berubah? Iya betul, berubah jadi penjumlahan. Berarti ini tulis penjumlahan. Jawabannya bakal kayak itu lah. Soalnya mau penjumlahan. Tulis saja. Oh iya, di sini penjumlahan. Iya, tandanya kan berubah jadi jumlah. Nah, ini selisih ya. Nanti saya bahas ini. Tapi kalau udah bisa boleh dikerjakan langsung sendiri. Kok pakai spidol? Oh, di yang situ. Sudah semua ya, yang tabel ya? Ya, sudah selesai ya rata-rata yang tabel. Ustazah lihat setiap kelompok. Ya, mohon diperhatikan. Coba Ustazah cek dulu tiap kelompok. Dari kelompok 1 sini ya. Oh, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 Ustazah cek yang tabel dulu, belum presentasi ya. Yang tabel sudah selesai sampai kesimpulan, sampai merumuskan. Sampai ini rumus sini halaman ketiga. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah sampai sini? Kelompok 5? Sudah ya. Ada yang menemui kesulitan untuk merumuskan penjumlahan bilangan negatif dengan pengurangan bilangan negatif? Tidak ada? Bisa semua ya? Oke. Nah, berikutnya ketika kamu sudah dapat rumusnya, berarti kita sudah bisa mengerjakan ya. Nah, ini masalah yang tadi muncul di kegiatan pertama. Dari sini tadi yang halaman berikutnya ya, mohon tenang. Kelompok 2 ya. Bisa tenang? Iya. Nanti yang ngobrolnya ya ketika istirahat. Nah, kita lanjutkan ini di LK yang kedua. Ini ditarik lagi kegiatan masalah pada kegiatan 1. Ini muncul lagi karena tadi kan belum diselesaikan ya. Kita baru melewati jembatan-jembatannya dulu ya, melewati langkah-langkahnya dulu, menemukan langkah-langkah gimana sih cara menyelesaikan ini sebenarnya ya. Nah, kalau kita sudah paham untuk menjumlahkan atau mengurangi bilangan bulat, nah kita sudah bisa mengerjakan ini. Ya. Di yang halaman terakhir di situ kan segelas es sirup sama ya, masalahnya di kegiatan 2 itu sama dengan yang di kegiatan 1. Nah, dari yang diketahui di situ suhu awalnya berapa? -2. Itu kamu tinggal mengisi ya, -2 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya -12. Nah, ini saja berikan arahan dulu untuk menemukan selisih. Selisih itu berarti ditambah atau dikurang? Dikurang ya. Jadi yang namanya selisih ya, ini kelihatan. Selisih itu rumusnya adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil ya. Nah, jadi ketika kamu sudah tahu suhunya, kemarin kan kita sudah membandingkan, oh kalau bilangan negatif lebih besar yang mana dengan bilangan positif, atau bilangan negatif dengan bilangan negatif, yang besar yang mana, yang kecil mana, kamu sudah paham. -2 sama -12, yang besar yang mana? Nah, jadi -2 itu kamu tulis di situ. -2, kamu isi ya, nilai yang besar -2 dikurangi
Yang kecilnya berapa? Minus 12. Karena minus 12 ini ketemu pengurangan ya, double seperti ini. Jangan dihilangkan. Nah, kamu kan sudah dapat rumusnya. Gimana sih kalau pengurangan bertemu negatif? Ya, itu berubah jadi apa? Atau yang dipakai sebenarnya apa? Ditambah atau dikurang? Nah, kamu jadi bisa mengerjakan soal ini. Ya. Coba silahkan didiskusikan untuk menemukan hasilnya itu, selisihnya berapa. Nanti ditulis di kesimpulan, jadi selisih suhu es sirup sebelum dan setelah disimpan di kulkas adalah berapa. Gitu ya. Silahkan dikerjakan yang soal cerita. Nah ini berdasarkan kesimpulan ini kan mirip ini, berubah jadi apa? Berubah jadi penjumlahan, berarti sama dengan, atau di bawahnya sini sama dengan minus 2 ditambah 12. Iya, nggak usah malu, nggak usah bisik-bisik. Ya, ayo dilanjut. Nanti Ustazah cek lagi, tenang aja. Ya, betul begitu. Tinggal mengisi yang titik-titik ini. Minus 2. Iya. Selisih yaitu ditanya, berarti dikosongkan. Udah langsung diisi di sini. Ini caranya. Kan minus 2 dikurangi minus ini. Nah, itu kamu udah tahu caranya dari sini. Ini kan berubah. Ini diisi nih titik-titik nih. Berubah jadi pengurangan. Oh iya, penjumlahan. Penjumlahan ya. Kenapa Zam? Enggak, biar. Minus 2 ini berubah jadi penjumlahan. Jangan langsung dijawab. Ini dijadikan begini penjumlahan. Minus 2 ditambah 12. Nah, baru dihitung. Nah, ke kiri 2, ke kanan 12. Kesimpulannya nih, jadi iya ditulis di kesimpulannya. Ya, ini sudah betul tadi, yang ini ya udah paham ya. Ini kan berasal dari rumus ini kan? Ya, kecil amat tulis. Dibesarkan lagi. Harus paham loh ya, setiap anak dalam kelompok. Ini malah oret-oretan ngapain? Apa sih? Siapa? Yang lagu tuh loh, Apa Siti Rupiah? Saya taunya rupiah. Ya, sudah paham? Sudah selesai? Iya, selisihnya 10. Ini udah ya. Kelompok 1 sudah selesai mendapatkan selisihnya. Kelompok 1, saya lupa terus ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Tidak ada yang menemui kesulitan? Ya. Berikutnya Ustazah minta mempresentasikan ya dari tempat duduknya saja nggak apa-apa ya. Hanya membacakan, harus berani ya. Tidak boleh malu-malu tadi udah cap cip cup siapa yang maju ya. Ustazah minta membacakan dari kelompok 1 Rashid ya. Dibacakan berdasarkan analisis pada tabel tersebut, silahkan. Ya, yang ini yang sudah jadi rumus, ini rumusnya jadi seperti apa? Dibacakan dari awal berdasarkan analisis pada tabel tersebut. Ya, teman-teman yang lain tolong memperhatikan ya, mendengarkan, menyimak yang disampaikan oleh kelompok 1. Nih Ustazah minta membacakan yang di bawahnya tabel. Kesimpulannya jadinya seperti apa rumusnya ya. Silahkan Rashid.
Ya, betul sekali. Jadi yang di rumus ini ya, yang ada tulisannya rumus. Coba kelompok lain sama apa enggak ya? Silahkan dilihat. Untuk kelompoknya Rashid, yang tadinya penjumlahan A ditambah negatif, bilangan negatif B, berubah menjadi apa Rashid? Negatif atau pengurangan. Seperti ini ya. Kelompok lain sama apa enggak? Sama. Oke ya, berarti sudah paham. Untuk kelompok 2, siapa yang mau membacakan? Kelompok 2 yang ini ya, Azam. Ya, Azam dibacakan. Jika terdapat operasi hitung. Yang kesimpulan kedua. Penambahan. Ya, bolehlah diperbaiki kalimatnya. Jadi apa? Yang lebih enak apa didengarnya? Pertambahan. Penjumlahan. Ya, penjumlahan. Ya, nggak apa-apa, sudah betul ya. Penambahan juga betul ya. Cuma secara baku ya, kebakuan apa? Puebi ya, penambahan. Betul sih ya, secara PUEB juga penambahan ada juga, cuma secara kalimat di sini nggak cocok ya penambahan. Kalau matematika pakai penjumlahan gitu ya, atau ya pertambahan ya bolehlah penambahan. Tapi kurang ini ya, kurang pas gitu ya rasanya ya penambahan. Betul kok sudah betulkan ya. A dikurangi ketemu bilangan negatif, berubah kata Azam ya, atau kelompok 2 berubah jadi penjumlahan seperti ini. Ya, penambahan. Betul? Menurut kelompok lain bagaimana? Betul ya, sama ya. Ya, jadi dari sini kita sudah dapat kesimpulan kalau bilangan ya operasi hitung penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif akan seperti ini, sama saja. Positifnya itu dicoret atau penjumlahannya dicoret, jadi pengurangan. Nah, kalau yang seperti ini, pengurangan bertemu negatif, ini justru bersatu ya. Jadi apa ya? Senyum ya. Jadi senyum berubah jadi positif penjumlahan ya. Tersenyum kan positif gitu ya. Nah, itu jadi penjumlahan. Jadi kamu mikirnya sudah jangan yang ini lagi, tinggal ini tinggal ditambah aja kalau bertemu soal yang bentuknya begini. Kalau bertemu soal yang bentuknya begini, ini tinggal dikurangi aja. Penjumlahannya diabaikan. Ya, tolong kelompok 2 ya, tidak ribut sendiri. Lanjut kelompok ke yang perempuan deh gantian. Keempat berarti ya, untuk membacakan yang soal ceritanya, masalahnya, penyelesaian masalah dari selisihnya saja. Kelompok 4, siapa yang membacakan? Asya, ya silakan Asya. Selisih sama dengan nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil, sama dengan apa? Pelan-pelan. Minus 2 dikurangi minus 12. Sebentar. Minus 2 dikurangi minus 12. Oh, ini di depan udah ada. Nah, terus berubah jadi apa, Asya? Minus ditambah 12 sama dengan berapa? 10. Ya. Menurut kelompok yang lain bagaimana? Betul? Sama? Iya, jadi tadi pakai rumus ini kita sudah dapatkan kalau ini berubah jadi penjumlahan. Berarti ini kan sama nih bentuknya ya. Berarti ini berubah jadi penjumlahan, minus 2 ditambah 12. Kalau dengan Mr. Bilbul, minus 2-nya kemana? Ke kiri, 12-nya ke kanan. Habis ke kiri 2 langkah, habis itu ke kanan 12 langkah. Nanti akan berhenti di angka 10, gitu ya. Ya, jadi kita sudah bisa menyelesaikan masalahnya pada LKPD 2 ya. Ustazah minta tolong dikumpulkan, setiap kelompok mengumpulkan ke depan. Ya, sudah dikumpulkan semua ya. Ya, tadi sudah kita lakukan untuk presentasi.
Ini Ustazah hapus dulu. Ya, berikutnya kita akan melaksanakan post test ya, atau evaluasi dari apa yang kalian sudah kerjakan ya. Soalnya ya sama ya, mirip-mirip dengan yang kamu pelajari tadi di LKPD. Harusnya sih sudah bisa ya, kalau tadi mengikuti diskusi dengan baik dengan temannya ya. Tidak asik sendiri, ikut berdiskusi, insya Allah bisa mengerjakan soal post testnya. Mengerjakannya sendiri-sendiri, jujur, kelebihan ya. 3. Tolong tidak berdiskusi karena ini penilaiannya individu ya, bukan kelompok lagi. Ya, waktunya 10 menit ya, Ustazah beri waktu sekitar 10 menit, silahkan dikerjakan post testnya. Ini sudah tidak berkelompok ya, sendiri ya mengerjakannya. Di situ angkanya kan sudah besar, tidak seperti yang di LKPD. Berarti kamu harus menggunakan penjumlahan pengurangan bersusun. Ya. Menghitungnya yang teliti ya. Kalau bingung, kamu ingat-ingat lagi tadi Mr. Bilbul ya. Kalau misalkan positif kemana? Ke kanan. Negatif ke kiri. Nanti lebih banyak ke kanannya atau ke kirinya, seperti itu ya. Yang tabel persis seperti yang LKPD tadi ya. Kamu masukkan soalnya, kolom soal dimasukkan soalnya, kolom jawaban dimasukkan jawabannya. Kemudian dirumuskan langkah mengerjakannya, berubah jadi pengurangan atau berubah jadi penjumlahan. Ya, waktunya 1 menit lagi. Yang nomor 4 itu rumusnya ya, tinggal kamu tuliskan hasil rumus yang sudah kamu temukan. Ya, waktunya habis. Dikumpulkan ke depan.
dikumpulkan ke depan. Ya. Iya. Gak apa-apa, dikumpulkan aja. Kayaknya udah selesai deh. Ya. Sudah dikumpulkan semua post-testnya? Evaluasinya sudah dikumpulkan? Berikutnya ya, kita tarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dari yang bilangan bulat positif ketemunya ya, kalau positif itu tidak berubah ya. Untuk tanda pengurangan ketemu positif ya tetap aja ya, tidak berubah tanda. Hanya saja tadi ketika di kegiatan kedua kan ada penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan yang bertemu bilangan bulat negatif. Nah, inilah yang berubah. Ya, kalau kamu ingat tadi berubah menjadi apa kalau yang atas ini? Ya, ternyata ini dicoret, diabaikan sehingga berubah menjadi ini tinggal dikurangi A dikurangi B. Kemudian kalau ada pengurangan bertemu bilangan negatif, jadi seperti apa? Nah, jadi ditambah. Ternyata berubah tandanya, tinggal kamu jumlahkan saja ya. Kamu sudah bisa merumuskan ini dari tadi ya, menggunakan aplikasi PowerPoint ya Mr. Bilbul yang Ustazah berikan sehingga mendapat kesimpulan seperti ini. Nanti kalau kamu ketemu soal ada seperti itu bentuknya, ya kamu pakai ya rumusnya itu ya. Nah, kemudian dari pembelajaran hari ini ya, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkannya kenapa? Karena pakai laptop ya. Karena pakai HP ya. Ya, memang kalau anak zaman sekarang ya lebih sukanya itu pembelajaran dengan teknologi ya, dengan hal-hal seperti ini. Memang agak merepotkan tapi ya, repot apa enggak? Iya, lumayan repot. Tapi harus bisa memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar. Ya, silakan masuk. Nah, kemudian ada yang belum kalian pahami atau tidak dari materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Ada? Tidak ada? Yakin? Jujur loh ya. Kalau masih ada yang bingung tanya. Tidak ada? Azam, kenapa? Ya, kalau sudah paham semua ya berarti sudah bagus ya. Setiap kelompok tadi Ustazah lihat juga sudah saling berdiskusi. Paling ada yang saling tunjuk ya ketika mau membacakan, tidak usah malu, tidak usah takut ya, kan tidak disalahkan ya. Nanti hanya sebagai perwakilan membacakan ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Ya, berikutnya kita akan senam otak ya. Ada yang pernah melakukan senam otak? Ada yang tahu senam otak di sini? Ya, senam otak itu melatih konsentrasi ya. Kita lihat, kita lakukan sambil berdiri ya, kiaman. Ya, kita tinggal mengikuti gerakan dari ini ya, videonya ya, kelihatan jelas ya. Atau mengikuti Ustazah boleh. Ini harus konsentrasi, butuh konsentrasi ya. Manfaatnya ada banyak. Nah, kamu bisa melakukan sendiri nanti di rumah. Dari tangan kanan mengepal, ini ya, terus tinggal dibalik. Ya, jangan sampai salah ya. Ayo, ada yang mengepal, jangan terbuka semua ya. Oke, sekarang kelingking sama jempol. Nah, ini jempol, ini kelingking. Pindah, iya. Jangan gini ya, ini mau telepon, halo. Nah, sekarang pis sama tembak.
kok ya. Ini masih lambat loh sebenarnya loh. Nah, 1 dan 5. Oh, ini gampang ya. Ya, jangan sampai kayak gini loh ya. Iya, ini susah nih. Jadi begini, nah ini ke atas, terus ditempelin ke bawah. Nempel dulu ke atas, terus ke bawah. Aduh, pindahnya susah ya. Iya, selesai. Ya, tepuk tangan. Ya, lumayan ya. Ini senam otak tadi banyak manfaatnya ya, melatih konsentrasi kita ya. Iya, namanya senam otak ya, karena butuh konsentrasi. Jangan sampai tadi ya, ketika apa yang pertama gini ya, tadi ada yang terus gini semua. Oh iya kok tangannya begini gitu ya, baru sadar gitu ya. Ini lo kok gini lagi, atau begini lo. Kalau nggak konsentrasi pasti bingung ya. Tapi butuh keseimbangan otak kanan dan otak kiri ya. Ya, terima kasih, itu tadi sudah kita lakukan ya, senam otak ya. Kemudian sudah kita mempelajari operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terakhir Ustazah tanya lagi, tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada silahkan disiapkan kayis ya. Berdoa. Sam'an wa ta'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mau ya, untuk di aplikasi Mr. Bilbul ya, nanti Ustazah share juga di grup kelas supaya bisa digunakan di rumah. Kemudian nanti di slide terakhir itu ada kuisnya ya. Ada latihannya yang sudah membuka tadi, ada latihan untuk di rumah. Jadi kamu bisa kerjakan itu di rumah untuk latihan supaya lebih paham lagi, lebih mantap lagi untuk materi hari ini gitu ya. Ya, sekian dari Ustazah, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Terima kasih.